Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurhayati SAG, guru di Seman 1 Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dalam pembelajaran bahasa Inggris. Masalahnya adalah studi kasus siswa yang kurang menguasai kosakata bahasa Inggris di kelasnya, di kelas 11 MIPA dan 11 IPS di SMA Negeri 1 Gegesik. Kemudian laporan yang dibuat memuat poin-poin yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu deskripsi permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu akar permasalahannya. Yang ketiga alternatif solusi. Yang keempat hasil pemecahan masalah. Dan yang kelima yaitu sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah. Baiklah, saya akan menjabarkan satu persatu dari poin-poin tersebut di atas. Yang pertama yaitu deskripsi permasalahan yang dihadapi. Menurut pemikiran bahwa peserta didik diharuskan menggunakan kosakata dalam bahasa Inggris dalam interaksi harian dalam program berbahasa di sekolah atau yang dikenal dengan English Day. Oleh karena itu, kebutuhan mempelajari kosakata bahasa Inggris sangatlah penting untuk peningkatan kemampuan bahasa yang baik dengan siswa yang lain. Deskripsi ini bertujuan untuk menginvestigasi strategi pembelajaran kosakata bahasa Inggris siswa di luar kegiatan kelas, di mana deskripsi yang saya ambil di sini adalah deskriptif kualitatif, di mana mengimplementasikan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data, juga menggunakan observasi untuk memahami lingkungan sekolah di mana peserta didik belajar berbahasa Inggris dalam program berbahasa di sekolah atau English Day. Untuk mengetahui strategi pelajaran kosakata bahasa Inggris, kita juga menggunakan wawancara bersama 3 siswa dari kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS yang saya ajar sebagai partisipan. Teknik wawancara ini yang digunakan adalah fokus grup diskusi untuk mengurangi kegugupan peserta didik dalam mengungkapkan idenya. Kemudian dibagi menjadi beberapa klasifikasi dalam strategi dalam mengungkapkan idenya tersebut. Di sini strategi pembelajaran kosakata bahasa Inggris yang dirinci oleh Smith di tahun 1990, beliau menegaskan bahwa strategi diseminasi sosial, memori, kognitif, dan metakognitif disinilah menunjukkan bahwa peserta didik paling sering menggunakan metakognitif. Mengapa? Karena di sini untuk meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Kemudian penjabaran yang kedua yaitu akar permasalahan. Mempelajari bahasa baru itu tidak dapat dimulai jika tidak dengan mengetahui kata-kata bahasa sebelumnya. Mengapa demikian? Karena bahasa sebagai sarana komunikasi, pengetahuan leksikal atau pengetahuan kosakata bahasa menjadi hal yang utama dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan baik. Mengenai kebutuhan untuk pembelajaran kosakata, peran serta didik dalam pengembangan pembelajaran kosakata mereka adalah masalah yang penting untuk dipelajari. Karena pembelajaran kosakata atau vocabulary bahasa Inggris, tindakan hanya dapat dilakukan di dalam kelas tanpa praktek di luar kelas. Peserta didik harus membangun
strategi belajar mereka, terutama pengembangan kosakatanya. Peserta didik yang saya ambil di sini yaitu kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Dalam penguasaan kosakata sangatlah berbeda kemampuannya. Mengapa demikian? Karena pengembangan kosakata di kelas MIPA itu jauh lebih baik dibanding dengan 11 IPS. Untuk itu, diharapkan peserta didik perlu mentransfer apa yang telah mereka pelajari di kelas, di mana pendidik atau guru dalam memberikan pembelajaran kosakatanya sudah diberikan materinya dan siswa mencari kosakata yang dianggap sulit. Juga memilih kecocokan strategi untuk belajar penguasaan kosakata dengan baik dan lancar. Menurut pendapat Nation dan Moir di tahun 2008 menegaskan bahwa peserta didik diharapkan perlu tahu bagaimana cara belajar kosakata dan memantau kemajuan mereka. Misalnya, penggunaan internet, multimedia, permainan, buku harian atau jurnal, dan kegiatan sosial yang melibatkan bahasa Inggris dapat meningkatkan penguasaan kosakata para siswa secara mandiri. Kemudian penjabaran yang ketiga yaitu alternatif solusi. Berdasarkan pengamatan yang saya dapatkan secara singkat bahwa menjelaskan beberapa implikasi secara pedagogis mengenai pembelajaran kosakata untuk pengembangan bahasa Inggris mereka. Pengaturan diri memainkan peran penting ya dalam strategi pembelajaran kosakata, di mana peserta didik itu diharuskan untuk mengikuti aturan di sekolah untuk berbicara atau speaking dalam bahasa Inggris dengan baik. Di sini dibutuhkan untuk menghafal kosakata atau vocabulary yang banyak. Namun, jika para guru atau pendidik itu tidak menekankan motivasi siswanya untuk menghafal kosakata bahasa Inggris, tidak akan efek yang signifikan bagi mereka untuk menguasai kosakata bahasa Inggris tersebut dengan baik dan lancar. Menurut Gill di tahun 2008 menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kesadaran guru dan siswa tentang keberadaan materi dan peluang dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris sangat membantu guru dan peserta didik mengembangkan pembelajaran mereka. Para siswa hendaknya cenderung untuk membaca bahasa Inggris untuk meningkatkan kosakatanya. Namun, sekolah kurang memfasilitasi mereka untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, menyediakan perpustakaan kecil atau sudut baca di dalam kelasnya masing-masing bagi siswa akan membantu mereka menemukan sarana belajar mereka. Di sisi lain, karena kurangnya media teknologi di sekolah, guru harus menyediakan media. Di sisi lain, karena kurangnya media teknologi di sekolah tersebut, guru harus menyediakan media dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris dengan baik. Dalam konteks pembelajaran di kelas, salah satu cara untuk membantu peserta didik dalam memperoleh kosakata bahasa Inggris adalah untuk membekali para peserta didik dengan berbagai strategi pembelajaran kosakata tersebut. Mengapa demikian? Karena pelajar adalah objek kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Untuk membuat mereka sadar akan pembelajaran kosakatanya sesi di luar kelas. Pentingnya peran guru untuk melengkapi siswanya dengan diberikan strategi pembelajaran kosakata atau vocabulary sesuai dengan tema yang diberikan untuk membantu mereka belajar secara mandiri. Kemudian penjabaran yang keempat adalah yaitu hasil pemecahan masalah. Melalui tes lisan, di sini dapat membantu peserta didik untuk memperkaya. Juga tes lisan dapat memperkaya penguasaan kosakata mereka. Berorientasi pada ujian untuk mempelajari kosakata mungkin dapat mengurangi minat siswa tersebut. Namun, ketika kosakata atau vocabulary yang digunakan dalam ujian di sini sangat beragam secara bertahap. Ditingkatkan hal ini secara inklusif akan mengarahkan pelajar untuk mengembangkan penguasaan kosakatanya. Selain itu, ujian lisan
tidak hanya diadakan untuk menguji penguasaan kosakatanya, tetapi juga bisa menjadi media untuk mengetahui bagaimana siswa tersebut memahami kosakata mereka melalui interaksi dengan teman sekelasnya. Dalam hasil pemecahan masalah di lingkungan sekolah, diciptakanlah lingkungan berbahasa atau English Day dengan mempraktekkan English Day tersebut untuk membantu pelajar mendapatkan kosakata yang lebih banyak. Ini merupakan suatu input dari English Day tersebut. Oleh karena itu, peran guru bahasa Inggris harus bisa mempraktekannya dan memprioritaskan dengan English Day tersebut sebagai pembantu siswa untuk pengembangan kosakata bahasa Inggrisnya dengan lancar. Juga dengan strategi pembelajaran kosakata bahasa Inggris khususnya, yaitu inti dari pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional atau bahasa asing. Mengapa demikian? Karena menurut penelitian ini menemukan bahwa arahan siswa masih terus menggunakan strategi menghafal atau memorizing dan menggunakan kamus dictionary untuk meningkatkan kosakatanya. Di sini guru dan perancang kurikulum harus menekankan pada materi introduce atau perkenalan sebagai strategi pembelajaran menggunakan alat pembelajaran otentik. Dengan demikian, solusinya yaitu peserta didik atau siswa menemukan strategi yang baru dan menarik dan menyenangkan untuk pembelajarannya secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah. Di sini saya mengambil referensi 3, yaitu yang pertama Mustafa S. di tahun 2011 dengan bukunya Strategi Pembelajaran Bahasa Inggris Inovasi, Malang, UIN, Malik Press. Kemudian yang kedua yaitu Nation P. dan Moir di tahun 2008 dengan bukunya Vocabulary and Good Language Learners, UK, Cambridge University Press. Dan yang ketiga Hamid F.A. di tahun 2017 dengan bukunya Research Method, A Guide for First Time Researchers, Bandung UPI Press. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan studi kasus pembelajaran bahasa Inggris, terutama kurangnya minatnya dalam penguasaan kosakata atau vocabulary. Bila fiqh wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.